Hai guys, selamat datang di Omi Movie. Apa kabar para Omi Movie? Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu diberikan rahmat dan kesehatan bagi kita semua. Di sini, kalian akan mendapatkan berbagai banyak alur cerita film yang dirangkum secara menarik tanpa harus menonton film secara full. Di kesempatan kali ini, Bang Omi akan menceritakan secara singkat sebuah film horror thriller yang berjudul Don't Breathe, film yang dirilis di tahun 2016. Yang disutradarai Fede Alvarez dan dibintangi oleh Jean Levy, Dylan Minnette, Daniel Zavato, dan Stephen Lang. Film ini bercerita tentang 3 orang remaja yang mencoba mencuri di rumah kakek tua tunanetra yang merupakan seorang veteran. Jujur, pertama kali Bang Omi menonton film ini, Bang Omi cukup takjub dengan penulis yang bisa membuat alur cerita yang sangat menegangkan. Karena ketika menonton film ini, secara tidak langsung kita akan terbawa suasana seperti berada di dalam film. Nah, kalian penasaran kan? Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Sebelum itu jangan lupa ya buat klik like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Di awal cerita, sudah diperlihatkan seorang pria tua yang sedang menyeret wanita di jalan. Baru di awal film saja sudah begini ya, kan kasihan tuh mbak-mbak. Selanjutnya, film menampilkan tentang 3 orang remaja, Alex, Manny, dan Rocky, yang sedang mencuri di sebuah rumah. Alex mengingatkan bahwa hanya akan mencuri barang yang bernilai di bawah $10.000, karena jika lebih, maka akan masuk ke dalam pencurian besar. Rocky dan Manny berencana untuk pindah ke California jika uang hasil mereka mencari nafkah sudah cukup. Selama mencuri, diceritakan bahwa mereka dapat membawa rumah berkat bantuan ayahnya Alex yang bekerja di perusahaan keamanan rumah. Ya, ayahnya Alex memiliki semua kunci rumah yang memakai jasa perusahaannya. Manny protes karena ia mendapat uang yang tidak banyak karena menjual barang yang ia curi ke penada. Si penada memberi saran, jika ingin memiliki uang banyak, jangan mencuri barang, melainkan langsung mencuri uang. Si penada ini pula yang menyarankan untuk mencuri uang di rumah seorang tentara, yang kebetulan perusahaan ayah Alex memiliki akses ke rumah tersebut. Tentara ini diketahui memiliki uang sebanyak $300.000 atau setara dengan 4,2 miliar rupiah yang didapat dari uang damai dari wanita yang menabrak putrinya hingga tewas. Si tentara ini juga hidup sebatang kara dan tinggal di perumahan yang sepi. Mendengar cerita tersebut, Alex justru menolak ajakan tersebut karena seperti yang ia katakan sebelumnya, jika mencuri di atas $10.000 maka akan masuk ke dalam pencurian besar dan akan dihukum 10 tahun penjara serta akan membuat keluarga mereka dicari polisi. Rocky yang dilatar belakangi dari keluarga yang berantakan membuatnya terpaksa untuk terus melakukan pencurian. Rocky memiliki seorang adik yang bernama Didi. Didi memiliki mimpi sebagai seorang peselancar, membuat Rocky ingin membawa adiknya pindah ke California agar bisa mewujudkan mimpi sang adik. Mengingat tanpa adanya Alex, pencurian kali ini tidak akan berhasil. Rocky pun memohon kepada Alex agar ikut mereka mencuri ke tempat si pria tua, dan Alex pun akhirnya setuju. Setelah memantau 1 kali 24 jam keadaan di sekitar rumah kakek ini, ternyata tidak terlihat keberadaan orang lain, melainkan hanya sang kakek dan anjingnya. Selain itu, mereka pun menyadari bahwa kakek tersebut buta, sehingga Manny menyimpulkan bahwa pencurian ini akan sangat mudah. Pada pukul 2 dini hari, 3 pencuri kembali ke rumah si kakek untuk melancarkan aksinya. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat anjing tertidur dengan memberi obat bius pada makanan si anjing. Saat mencoba masuk ke rumah si kakek, ternyata pintu depan memiliki 4 kunci, sedangkan mereka hanya memiliki 1 kunci saja. Hal ini membuat mereka terpaksa mencari jalan masuk lain, melalui jendela kecil di kamar mandi. Setelah Rocky berhasil masuk, ia langsung mematikan alarm dan membuka pintu untuk teman-temannya. Mereka pun mulai mencari-cari uang di berbagai tempat. Karena di lantai 1, mereka tidak menemukan apa-apa. Manny pun mencoba naik ke lantai 2. Sampai akhirnya masuk ke kamar kakek tua yang sedang tertidur pulas.
Manny membuat gas tidur agar si kakek tidak bangun dan membuat mereka aman mencari uang di rumahnya. Setelah mencari-cari, mereka menemukan satu pintu yang tergembok rapat. Mereka pun penasaran akan isi yang ada di balik pintu tersebut. Manny yang ingin membobol pintu tersebut menggunakan pistol membuat Alex memutuskan untuk meninggalkan teman-temannya karena merasa sudah tidak aman. Saat Alex pergi, Manny tetap menembak gembok tersebut. Lalu tiba-tiba kakek tua muncul dan berkata, "Siapa di sana?" Manny beralasan bahwa ia hanya mabuk dan tidak sengaja masuk ke rumah si kakek. Mengetahui bahwa lawannya adalah seorang pria tua yang buta, membuat Manny mengancam pria tersebut dengan mengatakan ia membawa pistol. Tapi tanpa diduga-duga, duar! Headshot dong. Si kakek menyerang Manny dan tanpa ragu menembak Manny tepat di kepalanya. Serem juga ya nih si kakek guys. Mendengar suara tembakan membuat Alex kembali masuk ke rumah kakek. Saat Alex masuk, ia hampir saja menabrak kakek yang akan mengunci pintu. Kakek pun memastikan bahwa uang yang ia simpan di dalam brankas yang ada di lemari masih utuh. Rocky yang dari tadi bersembunyi di dalam lemari melihat kakek membuka brankas dan mengetahui kode brankas tersebut. Rocky menutup mulutnya dan harus menahan nafas agar tak mengeluarkan suara apapun. Bagaikan baju yang sudah terlanjur basah, Rocky tetap mengambil uang yang ada di dalam brankas. Alex dan Rocky mencoba untuk keluar dari rumah tersebut melalui pintu yang ada di basement. Saat sedang memindahkan mayat Manny, kakek mencium sesuatu yang aneh dan ternyata ia menemukan dua sepatu milik Rocky dan Alex. Wah, penciuman si kakek nggak perlu diragukan lagi nih. Mengetahui bahwa tidak hanya satu pencuri yang masuk ke rumahnya, kakek pun langsung kembali mengecek isi brankasnya yang sudah raib. Alex dan Rocky yang masih mencari jalan untuk keluar justru menemukan seorang gadis yang terikat di basement tersebut. Tali yang mengikat tangan gadis ini ternyata tersambung dengan lonceng di dalam rumah, sehingga ini menjadi petunjuk si kakek bahwa pencuri lainnya berada di basement. Gadis yang terikat itu memberikan potongan koran yang ternyata ia adalah Cindy Robert, orang yang tidak sengaja menabrak putri si kakek hingga tewas. Rocky dan Alex segera menyelamatkan Cindy. Cindy pun menunjukkan di mana sang kakek menyimpan kuncinya. Ketika Alex mencoba membuka pintu, ternyata surprise, pintu tersebut justru dibuka oleh kakek dari luar. Kakek yang mengetahui bahwa ada seseorang di depannya langsung menembak secara asal hingga mengenai telinga Alex. Tembakan kedua, kakek justru tidak sengaja mengenai Cindy hingga tewas. Kakek sangat sedih, bercampur marah. Kakek menutup pintu keluar secara permanen agar pencuri tidak dapat keluar dari rumah si kakek. Boom! Kakek mematikan listrik. Ruangan pun gelap. Alex dan Rocky tidak dapat melihat apa-apa. Kakek yang sudah hafal dengan isi rumahnya memudahkan ia untuk mengejar si pencuri. Kakek terus mencari dan menembak apapun yang bersuara di hadapannya. Alex dan Rocky berusaha untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Sampai akhirnya Alex pun tertangkap. Tapi untungnya peluru dalam pistol kakek habis. Lagi-lagi nyawa Alex terselamatkan. Alex dan Rocky berhasil kabur dari basement dan mengganjal pintunya. Sayangnya, nasib sial masih mengikuti mereka. Anjing yang mereka bius sudah terbangun dan mengejar mereka. Mereka berdua berlari dan bersembunyi di kamar. Alex panik, lalu ingin memencet remote alarm agar dapat memanggil polisi. Alex yakin mereka tidak akan ditangkap karena mereka hanya mencuri, sedangkan kakek membunuh dan menculik. Tetapi Rocky tidak mau, karena itu akan menyebabkan kehilangan uang yang sudah mereka curi. Si kakek yang berhasil keluar dari basement mengambil pistol cadangan, lalu mulai mencari di mana Alex dan Rocky bersembunyi. Alex meminta Rocky untuk kabur melalui ventilasi udara, sedangkan Alex menahan pintunya. Tiba-tiba anjing menyerang Alex hingga Alex terpental keluar. Saat Rocky sudah sampai di ujung ventilasi dan mau keluar, ternyata si kakek menemukannya dan menariknya. Kakek terus menghajar Rocky, hingga Rocky tak sadarkan diri. Rocky ternyata sengaja tidak dibunuh,
karena ia terpaksa menggantikan posisi Cindy yang telah tewas. Saat terbangun, Rocky memohon untuk dilepaskan. Rocky berpikir kakek menyekap Cindy karena untuk balas dendam. Namun si kakek berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu hubungan ayah dan anak. Seharusnya Cindy masuk penjara karena membunuh anakku, tetapi orang kaya tidak pernah masuk penjara. Jadi guys, Cindy ini tengah mengandung anak si kakek untuk bertanggung jawab karena ia telah menabrak anak kakek. Pantes saja si kakek marah besar saat tahu Cindy meninggal dunia ya. Dan sekarang Rocky harus bertanggung jawab atas itu semua. Demi menghilangkan jejak, kakek menyemen mayat Cindy di bawah lantai basementnya. Gila ya nih kakek. Ngeri. Di sisi lain, di ruang perkakas ternyata Alex masih hidup. Tubuh yang ditusuk sama si kakek sebelumnya adalah tubuh dari mayat Manny. Jadi si kakek berpikir Alex sudah mati. Alex mengambil palu dan mengunci anjing terlebih dahulu. Lalu ia mengambil kunci yang masih menempel di pintu belakang. Si kakek ternyata tidak pernah menyetubuhi Cindy. Ia memasukkan spermanya menggunakan pipet. Dan cara yang sama pula akan ia lakukan terhadap Rocky. Rocky pun berteriak ingin melepaskan diri dari ikatan tersebut. Kakek berjanji akan melepaskan Rocky saat sudah melahirkan anaknya. Get away from me. Saat akan memasukkan spermanya, tiba-tiba Alex datang dan menghantam si kakek menggunakan palu yang telah ia bawa. Rocky membalas semua perlakuan kakek itu dengan memukulnya membabi buta. Setelah puas memukul si kakek dan mengikatnya, kakek berkata, "Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian mau. Sekarang keluar dari rumahku." Saat mereka mencoba kabur, Alex tertembak oleh si kakek dan kali ini Alex benar-benar telah mati. Rocky pun bergegas berlari keluar dari rumah tersebut. Ia pikir ia aman. Oh, tidak bisa. Kakek melepaskan dan membiarkan anjingnya mengejar Rocky. Rocky berlari menuju mobilnya. Rocky berhasil masuk dan bersembunyi di mobil, tetapi tasnya tertinggal di luar. Ia berusaha menjebak si anjing agar ia bisa mengambil tasnya. Anjing pun berhasil dijebak. Rocky mengambil tasnya, tapi ternyata si kakek datang dan memukul Rocky hingga pingsan. Nih orang buta udah kayak setan ya. Tiba-tiba muncul gitu. Diperlihatkan kembali adegan seperti di awal film. Pria tua yang menyeret seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah Rocky. Rocky putus asa. Tidak ada harapan hidup lagi baginya. Tiba-tiba ada kumbang seperti ditato tangannya Rocky, hinggap di tangannya. Kumbang ini dianggap sebagai keberuntungan bagi Rocky. Ia melihat remote milik Alex dan segera menghidupkan alarm. Suara alarm tersebut sangat berisik, sehingga akan mengganggu konsentrasi kakek. Di saat itulah Rocky menggunakan kesempatan itu untuk melawan si kakek. Karena alarm sudah berbunyi, menandakan bahwa polisi akan segera datang. Rocky pun kabur dan berhasil membawa uangnya. Tiba-tiba adegan menunjukkan Rocky sudah di bandara bersama adiknya Didi yang akan berangkat ke California. Ia melihat berita yang disiarkan, ternyata si kakek masih hidup dan si kakek melaporkan hanya ada 2 pencurian yang membobol rumahnya semalam. Kakek juga melaporkan bahwa tidak ada barang yang dicuri. Hal ini dilakukan untuk menutupi kejahatannya si kakek sendiri. Habis deh. Nah, bagaimana menurut kalian setelah menonton video ini? Serem banget ya, kalau sampai mencuri di rumah yang salah kayak rumah si kakek ini. Nah, kabar baiknya, Don't Breathe kedua sudah tayang tahun ini loh. Dan pemeran utamanya masih si kakek ini. Buat para Omi Movie yang mau ngebahas sequel film ini atau kalian ada saran film lain, silahkan komen di bawah ya. Oke para Omi Movie, nantikan film-film berikutnya yang dirangkum di Omi Movie secara menarik. Oke para Omi Movie, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar kita makin semangat untuk mereview film-film yang lain. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Thank you.